Yang bahas 4/64 GB nya kan udah banyak tuh. Kali ini kita akan bahas yang 6/128 GB. Sekaligus kita akan sharing pengalaman kita belanja barang repack. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan unboxing berserta gaming test untuk Realme 8i. Kira-kira gimana dengan performanya? Let's check this out. Jadi karena kita ketinggalan pas sale-nya Realme 8i ini, otomatis harganya lebih tinggi dong, gak diskon lagi. Terus meluncurlah kita ke Tokopedia. Pas kita cek harganya di sana, lah kok lebih murah 100 ribuan dari harga flash sale-nya. Cuma di 2,8 jutaan, plus ada cashback pula sekitar 134 ribuan. Berarti kita cuma spend sekitar di 2.650 ribuan. Dengan catatan, ini barang repack. Jadi buat yang nggak tahu barang repack itu apa, sebenarnya ini barang baru, tapi di unboxing sama penjualnya. Terus diregistrasi garansinya, supaya penjualnya dapat bonus langsung dari Realme-nya. Kemudian di-wrap ulang seperti baru. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa cek cool tweet-nya Om Heri, Shifunya dunia perjajitan. Oh iya, thread link-nya ada di deskripsi ya. Yaudah, lama juga prolognya. Langsung aja kita bongkar. Seperti yang kalian lihat, packagingnya kayak baru kan? Masih di wrap, so boxnya sendiri generik kayak Realme lainnya. Warna dasarnya kuning dan ada serinya yaitu 8i. Dan di bawahnya ada Realme. Di atasnya ada logo Realme dan di bawahnya kosong. Di kiri dan kanan ada tulisan Realme 8i dan di belakang ada highlight nilai jual HP ini kayak biasanya. Lanjut kita cek kelengkapan dalam boxnya. Di dalamnya kalian akan menemukan buku manual, kartu garansi, jelly case, kepala charger 18 watt, kabel USB Type-C, dan SIM ejector. Lanjut kita detailing unitnya. Bodi belakangnya sendiri dari plastik, standarnya HP 2 jutaan lah. Kita ambil yang warna ungu dengan finishing glossy banget. Glossy-nya glossy banget, rentan banget lah terhadap bekas sidik jari. Kalau untuk kameranya, platformnya cukup tipis, tapi bobonya lumayan menonjol di sini dengan 3 lensa dan 1 flash di dalam satu platform. Terus di pojok bawahnya ada tulisan Realme, di sisi atas kosong, di sisi kanan ada tombol power sekaligus fingerprint sensor. Di bawahnya ada grill speaker, port USB Type-C, dual microphone, dan audio jack 3,5 mm. Di sisi kanan ada tombol volume dan SIM tray yang bertipe dedicated. Oh iya, pas kita mau buktiin bahwa garansinya udah terdaftar, pas kita cek SIM tray-nya, ada SIM card abangnya masih ketinggalan. Jadi biasanya ini untuk registrasi garansi. Pas kita cek di webnya, yap, garansinya sudah terklaim pas tanggal kita beli. Kalau secara personal ya kita nggak ada masalah sih dengan didaftarin garansi seperti ini. So, garansinya juga berjalan sesuai dengan tanggal pembelian kita. Pindah ke sisi depan, luas layarnya di 6,6 inch yang bertipe ponsel. Dotnya ada di pojok kiri atas, bezelnya cukup tipis, cuma agak lebih besar di bagian dagu. Kalau untuk feel pegangnya sih lumayan firm lah. Ya udah segitu aja untuk HP-nya. Abis ini kita langsung ke gaming test. Sebagai pengingat, HP ini menggunakan chipset MediaTek Helio G96 dengan RAM 6GB dan storage-nya di 128GB. Untuk software dan hardware pendukungnya menggunakan Realme UI 2.0 yang berbasis Android 11. Layarnya IPS LCD beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate di 120Hz. Baterainya di 5000 mAh serta speakernya masih mono. Dan seperti biasa, kita make sure dulu baterainya udah 100%. Speakernya udah full, semua sistem sudah diupdate, kecerahan layar di 80%, refresh rate-nya kita set di 120Hz, dan kita pakai koneksi WiFi. Kemudian kita cek dulu skor Antutunya dan kita dapat skor di 339 ribuan dalam waktu 13 menitan, dan baterainya berkurang 2%, dari 100% ke 98%. Game pertama yaitu Call of Duty Mobile. Settingan rekomendasinya, sayangnya mentoknya cuma di medium high. Emang sih GPU-nya agak di bawah G95, tapi bisa jadi juga COD yang belum optimasi untuk chipset ini. Jadi gas aja lah di medium high. Kita ngerank dulu sebentar buat pemanasan. Hasilnya lumayan aja, cuma frame yang di lock di 30 fps ini emang berasa kurang untuk main di rank. Tapi kalau untuk dropnya hampir nggak kerasa. Kita lanjutin ke Battle Royale dengan settingan yang sama. Hasilnya masih kuat-kuat aja. Kita nggak nemuin kendala saat bermain. Feel sentuh layarnya juga cukup responsif, walau bukan yang wah banget. Ngedrop banget nggak ada. Cuma kalau ngumpul lagi agak banyak, kadang-kadang adalah tipis-tipis, tapi nggak sampai mengganggu.
Untuk suhunya sendiri paling tinggi bisa di 43-44 derajatan. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, baterainya berkurang 12% dari 98% ke 86%. Untuk game selanjutnya yaitu PES 2021 Mobile. Saat pertama kali kita buka, settingannya ada di standar 30 fps dan langsung aja kita geser semua ke kanan di high 60 fps. Hasilnya untuk bermain selama 30 menit masih aman ya. Teksturnya kerender dengan baik, pergerakan pemain yang gak ada yang patah, dan perpindahan bolanya dari player ke player juga cukup smooth. Suhunya sendiri untuk game ini paling tinggi ada di 44-45 derajatan. Red flag juga nih suhunya. Setelah bermain selama 30 menit, baterainya berkurang 10% dari 86% ke 76%. Karena banyak dari kalian yang request, akhirnya kita masukin ini, PUBG New State di dalam list kita. Jadi sekarang totalnya ada 7 game. Pada saat kalian buka, settingan frame rate tertingginya cuma di ultra, tapi grafiknya bisa di max. Wow juga ya, iseng lah kita cobain tuh, hasilnya ya gitulah. Game baru optimasinya belum banyak, gak nyaman sih main di settingan ini. Improvement grafiknya secara sekilas juga gak terlalu berasa. Karena udah gak kuat, kita turunin aja lah settingannya di low ultra. Dan di sini baru deh kerasa lancar. Game ini cukup asik kalau dinikmatin, potensinya gede dengan banyak gameplay baru. Untuk suhunya sendiri paling tinggi di antara 41-42 derajatan. Setelah bermain selama 30 menit, baterai HP ini berkurang 10% dari 76% ke 66%. Game selanjutnya itu Mobile Legends. Dan lagi-lagi, Realme adalah anak tiri dari Mobile Legends. Gak dibukain dong Ultra HFR, jadi kita cuma bisa main di High HFR. Pas di dalam gamenya sih aman-aman aja sebenarnya. Semua teksturnya bisa kerender dengan baik, ada ulti juga aman, mau di early game maupun di late game. Untuk suhunya sendiri di antara 42-43 derajatan. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, baterai HP ini berkurang 9% dari 66% ke 57%. Game selanjutnya itu Free Fire Max. Untuk game ini kita langsung set semuanya di kanan. Dan di sini enak kok, feel pergerakan cukup smooth, teksturnya juga kerender semua, nggak ada ngelek-ngelek lah. Untuk suhunya sendiri kita dapat di 40 derajatan. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, baterai HP ini berkurang 10% lagi, dari 57% ke 47%. Untuk game selanjutnya, kita akan mainkan PUBG Mobile. Untuk game ini pas kita cek di settingan grafisnya, kita bisa main di balance ultra. Dan kita coba dulu di TDM. Untuk gyronya pas kita cek cukup responsif. Kalau pas di dalam game ya, di mode TDM ini lancar-lancar aja sih. Build tentunya juga masih aman. Untuk dropnya di mode ini nggak terlalu kerasa. Pindah ke Battle Royale dengan settingan yang sama. Dan menurut kita di sini masih lumayan enak dan gak ada hal yang mengganggu banget. Feel tentunya lancar dan gak ada frame drop juga. Cuma ya sayang aja, gak bisa smooth ekstrim juga. Suhunya sendiri untuk PUBG Mobile ini ada di 43-44 derajatan. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, baterainya turun 10% lagi, dari 47% ke 37%. Untuk game penutup kita akan mainkan Genshin Impact. Saat pertama kali kita buka, settingan defaultnya di lowest 30 fps. Terus kita rubah frame rate-nya aja di 60 fps. Dan aman lah di sini. Gak bisa dibilang smooth banget karena adalah momen-momen dimana kita ngedrop, tapi tipis-tipis aja dan masih enak lah untuk dimainkan. Lanjut kita naikkan ke low 60 fps. Hasilnya sih udah mulai kerasa dropnya. Kita sih kurang nyaman ya main di settingan ini. Jadi udah paling benar kalian main di settingan lowest aja. Suhunya sendiri paling tinggi ada di 45 derajatan.
Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, baterai HP ini berkurang 12%, dari 37% ke 25%. Setelah serangkaian gaming test tadi, kita cek lagi skor Antutunya, dan hasilnya skornya turun menjadi 299 ribuan, dari yang sebelumnya di 339 ribuan. Dari semua hasil tes tadi, handphone ini secara suhu lumayan panas, dan lumayan boros juga, apalagi banyak game yang masih belum optimal. Well, kalau kalian udah punya HP dengan chipset G90T atau G95 dan gak butuh layar 120Hz, sans lah, nggak lebih oke juga sih chipset ini. Tapi kalau untuk gaming ya, namanya juga gaming test, fokus konten ini ada di gaming aja. Kalau secara keseluruhan nanti di full review. Pendapat kita sih untuk performanya cukup panas dan boros. Tapi yang harus kalian ingat, di sini refresh rate-nya kita lock di 120Hz. Untuk performanya di dalam game sebenarnya cukup stabil dengan settingan rekomendasinya. Cuma kalau lihat skor di Antutunya yang terakhir, ada potensi drop. Kalau kita mainnya udah kelamaan, ya iyalah, kita main gamenya hampir 4 jam. Terus point of view lainnya, harga resmi HP ini kan hampir 3 juta. Tapi kalau kalian gak masalah dengan barang repack, lumayan still deal loh. Apalagi kalau kalian punya kupon cashback. And that's all. Tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!